Sanksi yang diberikan guru ini sebagai bentuk pembentukan karakter terhadap siswa-siswanya. Apalagi dalam case ini kita berbicara tentang guru dengan seorang siswa kelas 1 SD, sekolah Iya. dasar ya kan, sekolah dasar. Orang tua siswa yang langsung sama Supriyani adalah seorang polisi. Kemudian yang anehnya, pada saat terjadi penyelidikan dan penyidikan, dia di polsek yang dimana orang tua siswa itu bekerja. Iya. Karena kita bisa aja situ menduga ada konflik interest di situ. Yes. Sebenarnya hal seperti ini kan rahasia umum, Bang. Iya, iya. Tapi kenapa baru ini terjadi? Karena ini viral. Iya. Kita nggak tahu berapa perkara banyaknya yang terjadi di daerah-daerah di lapangan yang seperti itu. Tapi kan itu tidak pernah terekspos. Ini kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Quotient TV bersama saya Iqbal Rosyid. Kali ini kita bersama Bang Deki, merupakan praktisi hukum. Bang Deki, sehat Bang Deki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Iqbal? Sehat? Sehat. Sekarang kita berdua aja Bang Deki. Kemarin terakhir kita berempat ya? Berempat, Bertiga ya. ya. Dan berempat ya. Ya, pokoknya rame ya. Kali ini saya ada mau membahas mengenai isu yang sebenarnya udah mulai ya, tapi sempat jadi bahasan di media sosial gitu, khususnya di netizen, mengenai guru honorer yang dituduh melakukan kekerasan itu di SDN 4 SDN Negeri 4 Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara gitu. Di sana ada seorang guru honorer bernama Supriyani, yang mana beliau dilaporkan oleh orang tua siswa katanya melakukan kekerasan gitu. Bagaimana tanggapan Bang Deki mengenai hal tersebut? Terkait permasalahan apa ini ya, permasalahan yang memang akhir-akhir ini viral karena sudah dilimpahkan ke pengadilan dari kejaksaan ya. Dan kemarin apa yang terakhir sudah ada eksepsi dari kuasa hukumnya juga di pengadilan yang yang mempunyai yurisdiksi terhadap perkara tersebut. Jadi kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat rangkaian peristiwa kemudian kronologisnya, sebenarnya seperti ada kejanggalan di situ menurut saya, Iqbal. Karena kalau berbicara kronologis, yang ibu siapa namanya Supriyani itu kan dituduh oleh orang tua muridnya, yang kebetulan dia seorang polisi. Di polsek daerah itu. Waktu itu tuduhannya anaknya itu dituduh dianiaya oleh seorang guru itu, bagian paha, bagian terdapat luka di bagian paha, sehingga terjadi memar dan segala macam. Nah, sementara menurut Bu Supriyani itu beliau tidak pernah mengajar di lokal si siswa tersebut. Kan ini terjadi perbedaan pendapat, bukan perbedaan pendapat gitu, perbedaan satu statementnya dia dianiaya oleh guru itu, sementara guru Supriyani ini mengatakan tidak pernah mengajar di situ dan tidak pernah langsung berhadapan dengan si siswa, si murid itu. Tapi yang aneh di sini secara penegakan hukumnya, Iqbal, menurut saya berbicara penganiayaan itu kalau kita lihat kan itu sifatnya deliknya umum. Berarti dia diatur nanti di KUHP ataupun nanti tentang perlindungan anak diatur khusus dengan di situ. Tapi kita harus lihat rangkaian peristiwa ini. Lokus delikti itu di mana? Ini di ranah pendidikan. Berarti yang memang harus bersentuhan dengan si ibu ini sebagai guru honorer dan si anak ini sebagai siswa diatur oleh undang-undang tentang pendidikan, baik itu undang-undang tentang guru dan dosen dan lain-lain sebagainya. Padahal kalau kita baca peraturan perundang-undangan, baik itu nanti peraturan tentang guru dan dosen, kemudian PP turunannya, kemudian ada beberapa jurisprudensi yang mengatakan bahwa sejatinya para guru itu kan, atau para guru dan dosen itu mempunyai imunitas, sehingga pada saat mereka melakukan sanksi, memberikan sanksi terhadap murid-murid dan mahasiswanya yang melanggar norma-norma tertentu, baik norma agama, kesusilaan, adat dan lain-lain sebagainya, mereka bisa saja memberikan sanksi yang berupa pendisiplinan. Nah, kita harus lihat ini gitu. Pendisiplinan yang di sini kan sebenarnya masih cukup abstrak, Iqbal. Seperti apalah cara seorang guru mendidik muridnya supaya disiplin. Nah, sebenarnya kan sanksi ini atau katakanlah sanksi yang diberikan guru ini sebagai bentuk pembentukan karakter terhadap siswa-siswanya. Apalagi dalam case ini kita berbicara tentang guru dengan seorang siswa
kelas 1 SD, sekolah dasar ya kan, sekolah dasar. Di mana SD ini tidak bisa kita pungkiri bahwa sekolah dasar ini sampai nanti sekolah menengah itu adalah proses pembentukan karakter dan mental seorang anak. Seandainya sudah diberikan kebebasan yang seluas-luasnya oleh negara terhadap anak, sehingga anak yang bersalah pun tidak bisa diberikan sanksi oleh gurunya, tentu tidak akan baik tentang pertumbuhan karakter dan mental anak-anak itu. Seperti nanti mereka nggak mempunyai sifat bertanggung jawab, kemudian tidak mempunyai prinsip, kemudian tidak mempunyai rasa bersalah dan lain-lain sebagainya. Barangkali itu Iqbal. Tapi gini, saya tertarik dengan tadi Bang Niki bilang bahwasanya guru itu sejatinya memiliki imunitas. Betul. Sampai mana batas imunitas itu? Nah, sebenarnya kan itu batas imunitas itu sendiri, dia karena ini berbicara undang-undang ini khusus, berarti dia di ranah pendidikan, ya kan, di ranah pendidikan, di mana kan sekolah ini sejatinya merupakan tempat pembelajaran yang aman dan memberikan kenyamanan terhadap para siswa. Nah, tentu kalau sebatas mana sih imunitas yang diberikan sepanjang dia melakukan profesinya sebagai guru. Karena ini diatur dalam undang-undang khusus. Karena ada undang-undang khusus, kemudian berlakulah lex specialis dragot legi generali. Ini kalau berbicara tentang penganiayaan, dia diatur KUHP. Dia itu sifatnya tindak pidananya umum. Sementara ada di sini undang-undang yang khusus membahas itu, yang mengatakan guru tidak bisa dipidana sepanjang dia melakukan profesinya dan memberikan sanksi terhadap anak muridnya yang bersifat pendisiplinan. Nah, seperti itu menurut saya. Tapi kalau kita melihat realitanya Bang ya, masih banyak juga guru-guru yang akhirnya ya seperti akhirnya si Ibu Supriani ini ya dilaporkan karena ya bentuk disiplinnya dinilai terlalu keras oleh pihak orang tua. Apakah imunitas tersebut ya bisa menyelamatkan mereka dari jerat tersebut gitu? Atau memang sebenarnya ada batasan khusus, kayak misalkan mereka seperti dulu kita kuku panjang dipukul pakai penggaris yang kayak gitu. Bagaimana Bang Niki melihatnya? Sebenarnya ini kan menurut saya ada kekosongan hukum memang yang terjadi di antara para guru-guru kita, kemudian para dosen-dosen itu. Berbicara tentang itu, di 2013 ada salah satu guru di Jawa Barat, kalau nggak salah namanya itu Aub Sepudin, Bapak Aub Sepudin. Dia pernah didakwa di pengadilan negeri itu dan menjatuhkan hukuman percobaan, pidana percobaan terhadap beliau. Alasannya karena dia melakukan razia dan memangkas rambut anak muridnya yang gondrong. Oleh pengadilan negeri, dia dinyatakan bersalah dan harus menjalankan hukuman percobaan. Sementara di Mahkamah Agung dianuklirlah putusan itu, sehingga turunlah norma yang mengatakan bahwa seorang guru itu nggak bisa dipidana sepanjang dia melakukan sanksi pendisiplinan terhadap muridnya. Nah, tapi ini kan kembali ke aparat penegak hukum itu sendiri. Berbicara tentang kasus Supriani, orang tua siswa yang langsung sama Supriani adalah seorang polisi. Kemudian yang anehnya, pada saat terjadi penyelidikan dan penyidikan, dia di polsek yang dimana orang tua siswa itu bekerja. Karena kita bisa aja situ menduga ada konflik interest di situ, iya kan? Nah itu, jadi para aparat hukum ini harus jeli gitu melihat itu, harus paham juga kita berbicara hukum bukan hanya berbicara undang-undang. Karena kita kan di Fakultas Hukum, sebelum kita membaca undang-undang itu ada kitab-kitab kecil yang mesti kita baca dan pelajari serta pahami dulu. Ada namanya asas-asas, adanya prinsip-prinsip, nanti kan ada hal-hal yang menghilangkan pidana dan lain sebagainya kalau berbicara tentang hukum pidana. Nah, ini barangkali yang perlu ditekankan kepada aparat penegak hukum, termasuk yang menjadi gerbang utama peradilan itu adalah kepolisian, kemudian kejaksaan, sampai nanti pada akhirnya di tingkat Mahkamah Agung. Nah, ini dalam hal ini kalau kita berbicara imunitas, kalau kita hadapkan kemudian kita baca pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan itu, termasuk dalam jurisprudensi, dia nggak bisa dipidana, bro. Kan itu masalahnya. Tapi karena ada di sini kepentingan tertentu oleh seorang polisi itu, dipaksakanlah masuk pidana umum ini tadi, sehingga dia seakan-akan dalam saya melihat dalam konstruksi hukumnya, dia bukan lagi seorang guru di situ, tapi seorang seperti kita secara umum gitu. Karena apa? Karena dia kenapa nggak dilekatkan dengan pasal-pasal atau peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tenaga kependidikan.
atau terkait dengan pendidikan. Nah, seperti itu menurut saya. Tapi berarti Bang Riki melihat bahwa ada ada paksaan gitu. Maksudnya dalam artian ya ada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan kaidah hukum dengan melihat faktanya bahwa ya perkara ini diproses di Polres di mana tempat orang tua murid itu bekerja. Apa praktek-praktek seperti itu emang awam terjadi di Indonesia, Bang? Kalau saya percaya ya, sebenarnya hal seperti ini kan rahasia umum, Bang. Iya. Tapi kenapa baru ini terjadi? Karena ini viral. Iya. Kita nggak tahu berapa perkara banyaknya yang terjadi di daerah-daerah di lapangan yang seperti itu. Tapi kan itu tidak pernah terekspos. Makanya kita ketahui. Makanya hal ini bukan hal yang baru, Iqbal. Banyak oknum-oknum di semua instansi ada. Termasuk di kepolisian banyak oknum-oknum yang seperti itu. Sebenarnya kalau lihat dari tindak pidana penganiayaan ini, kan ini bisa diselesaikan melalui restoratif justice. Berbicara RJ di kepolisian ada undang-undang itu secara normatif yang mengatur itu. Kemudian setelah dilimpahkan nanti P21 dia ke kejaksaan, di situ masih ada juga ranah untuk melakukan RJ. Kenapa tidak dilakukan? Kemudian kita baca di media bahwa kuasa hukum dari Ibu Suryani pas melakukan RJ ini mereka bisa. Karena RJ ini dapat dilakukan karena ada kesepakatan kedua belah pihak, termasuk kesepakatan dari si korban. Tapi pada saat itu kuasa hukum dari Ibu Suryani memberikan memberikan statement bahwa pada saat melakukan RJ itu mereka mau berdamai asal si Ibu Supriyani ini memberikan ganti rugi sebesar 50 juta. Nah, ini yang menjadi soal sebenarnya. Apakah itu termasuk pemerasan, Bang? Kalau kita lihat pemerasan atau apa, kalau untuk menemukan indikasi pemerasan itu, menurut saya belum ada peraturan perundang-undangannya. Karena RJ ini pun harusnya diatur juga supaya lebih konkret dan spesifik, Bal. Aku mau gini, saya mau berdamai dengan si Iqbal, tapi aku gini. Nah, sementara tentang pemerasan belum kita lihat karena rangkaian ini bukan tindak pidana yang berdiri sendiri. Kalau pemerasan kan tindak pidana berdiri sendiri. Ini kan ada prosesnya. Apalagi proses peradilan, ada RJ-nya gini. Nah, kita nggak bisa indikasikan ini menjadi pemerasan. Nah, seperti itu. Kemudian berbicara tentang beberapa oknum dari aparat penegakan hukum itu yang memaksakan betul tentang hal ini, seperti Ibu Supriyani dipaksakan dengan dikenakan terkait pasal-pasal penganiayaan. Sementara kita harus tahu dia profesinya adalah sebagai seorang guru yang harusnya mempunyai perlindungan yang perlindungan yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti itu. Oke. Mau bergeser sedikit, Bang. Kalau misalkan saya ada pertanyaan bahwasanya apakah yang kayak gini kejadian seperti ini apakah dari pihak sekolah pun ikut bertanggung jawab ya mulai dari menjamin keselamatan si siswanya atau gimana, Bang? Apakah bisa dikenakan ke sekolahnya bahwa mereka tuh lalai menjaga keselamatan si siswanya, bukan hanya dibebankan kepada ya gurunya gitu, karena ya pada akhirnya guru ini ya produk ya dari sekolah itu sendiri, mungkin dengan peraturan segala macam ya gitu. Bang Niki melihatnya seperti apa? Kalau berbicara tentang keselamatan kan di sini si siswa itu nggak terjadi hal-hal yang katakanlah mengalami penderitaan fisik dan lain sebagainya, nggak ada. Tapi sekolah-sekolah itu kan mempunyai manajemen tersendiri, Bang. Di situ nanti ada antara guru itu kan masih ada strukturalnya seperti apa, ada kepala sekolah, ada guru BK. Kemudian hubungan antara murid dengan wali murid masih ada namanya kan gitu, apa istilahnya, masih ada komite. Itu kan komite, kalau saya nggak salah ya, itu kan komite. Sebenarnya makanya sering saya katakan sepakat dengan asas hukum itu, harusnya kan ini ultimum remedium, harusnya ini bisa diselesaikan di antara internal sekolah sendiri, baik itu melalui pendekatan di guru dengan kepala sekolah dengan guru-guru yang lain maupun dengan wali murid melalui komite-komite ini. Apalagi posisi si bapaknya ini adalah seorang polisi, harusnya paham dong hal-hal yang seperti itu. Tapi kan masalahnya banyak yang polisi ini yang merasa superior. Kan ini menjadi masalahnya. Ini anak saya gini dianiaya oleh gurunya sementara saya polisi. Gini gitu. Kalau seandainya orang tua kita di Indonesia berpikir seperti itu, akan seperti apa nanti karakter dan mental anak-anak ke depannya yang akan menjadi generasi
generasi penerus bangsa ini. Menurut saya seperti itu, Iqbal. Tapi sebenarnya yang pahitnya adalah bahwa kalau kita melihat data di KPAI, tingkat kekerasan di dalam sekolah itu sampai 20% dari total laporan yang masuk ke KPAI. Kalau saya tidak salah baca. Itu sangat mencengangkan gitu, bahwa ya sangat tinggi gitu angka tersebut. Apakah jadi menimbulkan bahwa ketidakpercayaan sendiri pada orang-orang tua sendiri terhadap instansi sekolah pendidikan itu untuk menitipkan anaknya, karena memang banyak sekali terjadi, bahkan dia bukan hanya sekolah-sekolah itu, bahkan di pondok-pondok pun yang pendekatannya dengan agama pun ya suka terjadi kayak gitu. Karena ya saya udah pengalaman pribadi juga gitu, dari bukan saya tapi ya adalah kerabat saya yang merasakan bahwa ya memang kerasnya dunia pendidikan gitu, dalam artian kerasnya dunia pendidikan bukan kompetisi di bidang di bidang keilmuan, tapi hal lain gitu, kayak misalkan mereka didisiplinkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ya hak asasi manusia, seperti contohnya kerabat saya yang menjadi korban, bahwasanya di pondok, di pondok dia dihukum karena dia dinilai ya bandel dalam tanda kutip, dilempar dengan gunting dan ya akhirnya menancap di tangan gitu. Kemudian ya pahitnya adalah si pihak pondok itu ternyata lepas dari tanggung jawab, dan ya akhirnya karena si orang tua menilai harus pergi karena ada mental juga dari si anak gitu Bang. Itu faktor paling utamanya adalah mental. Akhirnya milih untuk keluar dari pondok tersebut dan lanjut sekolah di negeri. Bang Eki melihat hal tersebut seperti apa Bang? Kalau saya melihat seperti ini, Iqbal, saya nggak bisa bilang, memang saya sepakat bahwa sekolah itu harusnya menjadi tempat teraman dan ternyaman untuk proses belajar dan mengajar. Karena pada dasarnya sekolah itu bukan tempat hanya sekedar tempat belajar dan mengajar, tapi disitulah tempat pembentukan karakter, baik masalah nanti hal-hal penanaman norma-norma, baik kesusilaan, agama dan lain-lain sebagainya. Tapi saya melihat ya ketika saya sekolah dulu dengan hari ini, ada pergeseran stigma menurut saya di sini, Bang. Saya nggak tahu juga ya. Barangkali stigma antara sekolah swasta kemudian sekolah umum ini pasti berbeda, Bang. Yeah. Saya nggak bisa katakan seperti ini. Ini terjadi penganiayaan dan ini tidak terjadi penganiayaan. Karena secara peraturan perundang-undangan pun nggak ada yang mengatakan, yang memberikan penjelasan secara spesifik penganiayaan yang terjadi di tingkat sekolah itu harus seperti ini. Tapi memang seperti yang disampaikan Iqbal tadi, banyak sekolah-sekolah ini sekarang menjadi tempat-tempat yang menakutkan, seperti bullying, kemudian ada senioritas dan lain-lain sebagainya. Karena ini hal yang menakutkan. Kalau saya dulu, saya kan alumni Pondok Wal, di situ dididik dengan keras. Kalau masalah pukul-pukul dan segala macam, botak-botak kita sama-sama merasakan lah. Masalah dipukul sama rotan ini segala macam lah. Tapi itu kan bukan hanya kita melihat dari serangkaian peristiwa seorang guru atau seorang pendidik asrama itu dia pengurus dari pondok pesantren itu memberikan hukuman itu karena mereka benci atau enggak. Tapi setelah kita dihukum, saya mengartikan seperti itu. Saya dihukum karena saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Nah karakter yang ada di pondok seperti ini, pola pengasuhan dan pola pendidikan yang ada, pembentukan karakter yang ada di pondok ini, ketika dibawa ke sekolah negeri akan berbeda, Bal. Nah, kemudian ini saya nggak mendukung tentang kekerasan di tingkat sekolah kan, karena ini berbeda-beda. Karena nanti seperti yang saya sampaikan, penganiayaan, standarisasi penganiayaan dalam peraturan perundang-undangan nggak ada seperti apa. Tapi di sisi lain kita nggak boleh terlalu menggaung-gaungkan guru harus bebas, bebas. Karena di sini harus kita berbicara, guru pun seharusnya mendidik para siswa dan murid-murid itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, tidak melakukan tindak penganiayaan, kemudian tidak melakukan kekerasan diskriminatif yang tidak adil terhadap siswa-siswanya, karena ini akan berpengaruh tentang pertumbuhan karakter dan mental anak-anak itu tadi. Jadi saya melihat seperti case yang disampaikan si Iqbal tadi, di situ barangkali kegagalan dari sekolah itu, Iqbal. Karena apa? Sekolah itu seperti yang saya sampaikan mempunyai struktural. Ketika terjadi permasalahan dia dibawa ke sini. Terjadi permasalahan antara murid dan murid dibawa ke guru BK. Kan seperti itu. Nanti kalau terjadi permasalahan antara guru dengan guru, ada pula nanti yang menyelesaikan permasalahan itu. Nah, terjadi umpamanya
pertikaian atau permasalahan seperti yang Iqbal ceritakan, sampai ada pelemparan kemudian menancap di tangannya, ini kan nggak bisa diselesaikan oleh sekolah. Iya. Nah, disitulah tugas sekolah itu memfasilitasi antara murid, orang tua murid dengan yang satu dengan murid yang lain untuk melakukan perdamaian. Nah, tapi di soal ini, di perkara ini adalah ternyata pengakuan dari siswa tersebut, anak pondok tersebut, di mana sebenarnya dia acap kali sebenarnya mendapatkan kekerasan seperti itu, tapi baru kejadian saat itu yang gunting menancap itu harus butuh persetujuan orang tua ketika di rumah sakit, karena menurut dokter saat itu harus dilakukan ya dijahit ataupun dioperasi ring kecil lah. Nah itu butuh persetujuan dari orang tua. Barulah setelah itu dihubungi orang tua. Kan kayak gitu, oknum yang kayak gitu kan, maksud saya kenapa bisa sampai seperti itu? Ini pada akhirnya walaupun mereka menitipkan kepada pondok ya, itu tanggung jawab orang tuanya gitu. Maksudnya ada kesalahan dalam ya sistem di sekolah di pondok tersebut yang memang menyebabkan ya baik lagi gangguan mental segala macam fisik kayak gitu. Itu sih Bang, maksudnya yang kayak gitu yang benar-benar bikin orang tua dan jadi takut untuk menitipkan anaknya gitu. Jadi itu kan juga jadi stigma buruk untuk pondok. Padahal sebenarnya harusnya pondok ini kan tempat untuk membentuk karakter siswa utamanya ya, mereka yang muslim gitu. Bang Niki melihat itu seperti apa sebagai mantan anak pondok? Makanya saya bilang tadi, saya nggak punya standarisasi yang dikategorikan sebagai penganiayaan di satu sekolah dengan sekolah lain. Karena gini, kalau pondok itu adalah kan sekolah agama Islam, tentu bersumber dari Nas, Al-Quran dan Hadis. Sementara dalam hadis dikatakan seperti ini, ketika anakmu berusia 7 tahun atau 8 tahun dia nggak mau sholat, maka pukullah kakinya. Kan seperti itu, pukullah kakinya gini segala macam. Kemudian Ali bin Abi Thalib tuh di satu riwayat dia membocorkan tips untuk mengasuh anak, seperti ini. Sejak dia umur anak-anak, maka jadikan dia sebagai raja. Nah, ketika dia mengalami pertumbuhan remaja, maka jadikan dia layaknya seorang tahanan. Kemudian setelah dia dewasa, maka jadikan dia sahabat. Nah, itu pola asuh yang ditawarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau kita melihat pondok ini ya, saya nggak tahu juga seperti apa. Apakah para guru-guru kita di sana secara konservatif menerjemahkan hadis ini sesuai dengan itu? Ya aku nggak apa-apa, dalam hadis pun dipukul sampai berdarah nggak apa-apa. Yang penting dia melakukan kewajibannya sebagai umat muslim, umpamanya. Atau barangkali memang ada beberapa oknum di sini, Bal, yang memang dia nggak layak menjadi seorang pendidik, tapi dipaksakan untuk menjadi pendidik di sana. Karena kan nggak semua orang bisa jadi guru. Iya, kalau satu orang itu katakanlah dia mempunyai sifat yang emosional, dia nggak bisa jadi guru. Karena apa? Guru ini bukan hanya tugasnya mengajar, tapi mengayomi, kemudian memberikan ketenangan, kenyamanan, dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Guru itu adalah orang tua kedua kita setelah kita dari rumah. Nah, mereka lah yang harus menjadi pelindung terhadap murid-murid ini. Begitu pula dengan di pondok. Kita dititipkan di pondok, orang tua kita menitipkan kita di pondok. Nah, harusnya sejatinya orang-orang pondok ini menjadi orang tua di situ yang akan mengayomi, kemudian menjaga keamanan dan keselamatan para santri-santri di situ. Nah, akhir-akhir ini kan yang terjadi bahkan sampai di Palembang, kemudian ada di Jawa Timur, murid-murid pondok, ada beberapa murid pondok itu yang dianiaya oleh senior-seniornya sampai meninggal dunia. Ini kan sebuah kelalaian sebenarnya. Kita nggak kategorikan ini adalah bentuk pendidikan dari pesantren itu keras. Enggak. Pesantren yang lain nggak ada yang bersuara gini-gini, tapi ada oknum di situ. Nah, disinilah kelalaian para guru itu di situ menurut saya, Bal. Nggak menjalankan tanggung jawab dan tugasnya sesuai dengan yang seharusnya. Berarti ya memang di setiap instansi pendidikan ya oknum ya pasti ada. Kemungkinan ada. Tapi kita harus mengurangi itu mohon kepada pemerintah untuk buat kebijakan semaksimal mungkin, utamanya demi menjaga keselamatan, kenyamanan dan juga bisa membentuk generasi penerus bangsa yang lebih baik ke depannya. Dan konklusi yang saya dapat dari pembicaraan hari ini adalah bahwa pendidikan itu bukan tanggung jawab dari satu elemen saja, tapi semua elemen di dalamnya guna bisa menjadi wadah yang bisa mencetak generasi Indonesia emas di masa depan gitu, Bang. Sepertinya cukup sampai di sini pembicaraan kita hari ini, Bang. Semoga ini bisa menjadi insight untuk penonton, bisa menjadi masukan-masukan juga dan
Terakhir, salam cerdas Salam cerdas hukum. hukum.